akhirnya kembali terbuka. Lamanya wilayah ini terisolir karena debit air sungai masih cukup besar sehingga pembuatan jembatan darurat tidak bisa dilakukan. Selama dalam keadaan terputus akses, suplai bantuan dilakukan dengan menggunakan tali yang dibentangkan melintasi sungai untuk mengirimkan logistik kepada warga. Setelah menanti cukup lama, akhirnya akses menuju Ladang Laweh dapat terbuka kembali. Warga bersama TNI Polri bergotong royong membangun jembatan darurat dari batang pohon kelapa dan pohon pinang. Pemirsa, pasca banjir bandang dan tanah longsor, sejumlah jembatan rusak parah hingga mengganggu aktivitas warga dan membuat distribusi bantuan terhambat. Dan berikut liputan jurnalis iNews Arlista Hadi dan juru kamera Leman dari Nagari Saraleh, Air Timur, Agam, Sumatera Barat. Dan pemirsa, apa penyebab jatuhnya banyak korban dalam kebakaran ruko di Kemayoran? Kita bahas bersama pakar keselamatan dan kesehatan kerja Universitas Indonesia, Profesor Fatma Lestari, bersama rekan Yudi Handoyo dalam program Sindo Prime berikut ini. Yang pertama adalah early warning sistemnya mungkin tidak berfungsi atau tidak efektif dan efisien dalam memberikan alert kepada para penghuni bangunan gedung. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika terjadi kebakaran, tentunya kalau sistem proteksi kebakaran berfungsi dengan baik, maka api yang terjadi itu bisa segera langsung dipadamkan. Dan kalau kita lihat begitu banyak nyawa yang melayang, menurut saya juga jalur evakuasi, kemudian proses evakuasi yang mungkin karena ada delay atau tidak ada early warning system atau alarm yang mungkin tidak berfungsi, atau kemudian juga sistem proteksi kebakarannya juga tidak berfungsi, maka seluruh faktor-faktor ini menjadi penyebab begitu banyak nyawa yang melayang. Ini merupakan pembelajaran yang menurut saya sangat luar biasa berharganya dan harus ada perubahan transformasi yang luar biasa menurut saya. Kita tidak bisa membiarkan kejadian kebakaran yang menelan korban jiwa dengan jumlah yang sangat banyak ini. Prof, kita lihat gambar ini, Prof. Proses evakuasi dramatis menggunakan tangga. Entah ini tinggi sekali ini dari atap gedung. Dan korban harus, saya pikir ini juga beradu dengan maut ya, sangat-sangat berbahaya sekali tanpa ada kepastian keselamatan, apakah menggunakan rompi keselamatan atau ada tali menyangga, tidak ada sama sekali begitu. Apakah seperti ini adalah sebuah upaya yang menunjukkan bahwa warning system tidak berjalan di sebuah gedung tersebut, Prof? Ya, kalau untuk proses evakuasi, memang ketika sebelum terjadi kebakaran itu harus jalur evakuasi itu sudah disiapkan. Ketika sudah terjadi seperti ini, kalau jalur evakuasinya tidak memadai, mulai dari early warningnya yang tidak berfungsi, sistem proteksi kebakarannya juga mungkin tidak berfungsi atau tidak optimal, maka akan menelan korban jiwa. Kemudian jalur evakuasinya juga mungkin tidak dapat jelas terlihat atau terhambat, terhalang, sehingga para penghuni gedung tidak dapat melakukan evakuasi dengan segera dan pada jalur yang tidak membahayakan bagi dirinya. Karena banyak korban, kalau saya lihat ini asapnya ini sangat tebal dan luar biasa. Ini menunjukkan juga smoke controlnya juga tidak ada. Jadi pengendalian dari asap itu tidak juga berfungsi begitu. Jadi banyak sekali faktor yang tidak berfungsi dan tidak bekerja secara optimal di sini. Seharusnya kan ada standar pembangunan sebuah gedung yang ada di Jakarta ini ya, atau di kota-kota besar di Indonesia begitu. Apakah mayoritas gedung di Indonesia, katakan begitu secara umum, ini sudah memenuhi smoke control, warning system? Ribuan korban banjir Aceh bertahan di perkebunan sawit dengan kondisi minim bantuan. Informasi selengkapnya sesaat lagi di Sindo Siang. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Sumber informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi
tersaji lugas, tegas, dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV, Beyond Headlines. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan Sindo Today, Satres narkoba, hujan deras disertai mobil rombongan wartawan. Sindosia, Korban meninggal dunia dan Indonesia, seorang terluka dalam. Sindo Sore, Kobaran api besar banjir setinggi 7. Hati berjabat tangan dan berbincang apa? Sindo Malam, Sindo News TV, Beyond Headline. Ragam peristiwa terjadi di banyak tempat. Menelantarkan bayi berusia 3 bulan. Ditemukan narkoba di dalam rumah. Menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing. Mengabarkan secara update dan faktual. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. Harus menyeberangi sungai Cikaso. Yang menampilkan sejumlah alat yang rusak. Setelah nekat meracik obat. Sindo Files, setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore di Sindo News TV. Bangsa kita akan semakin optimis. Pertumbuhan ekonomi kita sejauh ini relatif baik. Kalau pemeriksaan kesehatan itu dilakukan pada saat orang sudah parah kondisinya, maka biaya kesehatan itu mahal. Tidak ada satupun kecelakaan tanpa didahului oleh pelanggaran. Kekerasan jiwa itu akan terus dibawa hingga dewasa. Jangan lewatkan One on One, Senin pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Danantara cukup mampu untuk membayar itu. Jadi bukan nggak dibayar, tangnya dibayar, tapi Danantara. Apakah ada anggaran yang diendapkan di Provinsi Jawa Barat yang harus menyatakannya adalah BPK? Mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. Orang-orang yang pantas menjadi polisi, inilah yang sebetulnya gunakanlah hati nuraninya. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. sekolah sangat berperan penting tidak menerima adanya bullying. Jangan lewatkan Inside Story, Selasa pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Di desa ini, banyak harapan yang harus dipendam dalam-dalam. Dulu sungai ini memisahkan kami, memutus banyak asa yang belum terpenuhi. Kini sebuah jembatan kokoh berdiri, menjadi pijakan untuk membangun masa depan. Di atas jembatan itu, banyak mengalir kisah dan harapan yang tak lagi terpisah. Bersama MNC Peduli, menyambung harapan untuk negeri. Kembali di Sindo Siang pemirsa, hujan deras disertai angin kencang kembali melanda Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Selasa sore. Tingginya intensitas hujan tersebut membuat air sungai Aek Garoga nyaris luber hingga warga panik berhamburan. Air naik. Beginilah detik-detik warga yang berada di posko pengungsian Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, berhamburan menyelamatkan diri. Airnya udah naik, air naik. Hal ini terjadi lantaran air sungai Aek Garoga mendadak naik hingga sebatas jalan. Insiden ini berawal usai kawasan tersebut diguyur hujan deras disertai angin kencang. Saat itu, sebagian warga sempat berteduh di posko pengungsian, sedangkan para operator alat berat tengah memarkirkan alat beratnya. Sementara warga menyelamatkan diri ke tempat yang memiliki lokasi lebih tinggi. Hingga saat ini, warga belum kembali ke Desa Garoga. Warga khawatir air sungai yang meluap ini membawa material kayu yang masih berserakan di hulu sungai. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian melaporkan.